Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ejib Pratama akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertanyaannya yaitu, apa perbedaan globalisasi yang terjadi pada tahun 1850 sampai 1914 dengan globalisasi yang terjadi pada saat ini? Menurut artikel yang saya baca, perbedaannya adalah periode pada tahun 1850 sampai 1914 terjadi laju perdagangan, arus modal, dan migrasi tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan periode globalisasi saat ini. Perbedaan yang kedua adalah pada periodisasi globalisasi saat ini, harga dan suku bunga cenderung menyatu di seluruh dunia. Berbeda dengan periode pada globalisasi pada tahun 1850 sampai 1914 cenderung belum menyatu di seluruh dunia. Saya akan menjawab soal nomor 2, apakah proses globalisasi saat ini melemahkan perekonomian nasional dan kemudian juga melemahkan negara? Dalam artikel tersebut, proses globalisasi yang terjadi saat ini tidak menyebabkan melemahnya perekonomian nasional atau nasional secara nyata. Beberapa poin penting dalam artikel tersebut. Yang pertama, negara-negara besar memang sedang memperkuat perannya sebagai aktor internasional dalam proses globalisasi saat ini. Yang kedua, perekonomian dan pemerintahan dunia akan menghadapi tantangan pada abad ini, seperti perubahan iklim, yang kemungkinan besar akan meningkatkan konflik dan memperkuat peran negara, namun tata kelola di semua tingkatan akan lebih sulit dicapai. Yang selanjutnya, terdapat bukti bahwa integrasi ekonomi global mempunyai batasan yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti jarak dan perbedaan budaya atau hukum antar negara. Yang keempat, faktanya perdagangan dalam negeri terus tumbuh seiring dengan perdagangan internasional. Yang selanjutnya, kemampuan negara kaya untuk mengendalikan globalisasi ekonomi akan tetap utuh, namun akan semakin mendapatkan tantangan dari negara berkembang dan gerakan protes. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa globalisasi ekonomi tidak sepenuhnya menghilangkan peran negara, bangsa, dan perekonomian, namun malah menciptakan tantangan baru bagi negara untuk mengatur dan mengendalikan proses ini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa tantangan terbesar globalisasi saat ini dan akibatnya terhadap umat manusia. Pertama, ada perubahan iklim dan dampaknya yang semakin parah, bahwa perubahan iklim generasi ini mungkin merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas bumi. Peristiwa cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, kekeringan, hilangnya lahan pertanian, dan penyebaran penyakit dapat menyebabkan perpindahan penduduk dalam skala besar dan konflik atas sumber daya yang semakin langka. Kedua, ada kemiskinan dan kesenjangan global yang terus berlanjut. Sebagian besar penduduk dunia masih miskin dan pembangunan ekonomi masih tertinggal, yang menyebabkan ketegangan sosial dan meningkatnya imigrasi massal. Seperti contoh yang terdapat di negara Ethiopia, banyak sekali negara-negara dari benua Afrika yang bermigrasi ke negara-negara di benua Eropa. Yang nomor 3, yaitu meningkatnya konflik dan melemahnya tata kelola global. Mengingat tatanan iklim dan kemiskinan, negara-negara cenderung memprioritaskan kepentingan nasionalnya dan peran-peran negara akan menjadi semakin penting. Hal ini dapat merusak kerjasama multilateral dan mengancam norma-norma internasional. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yang dimana pertanyaannya, apakah globalisasi ekonomi akan semakin kuat atau semakin melemah? Jadi globalisasi ekonomi akan semakin melemah karena adanya batasan struktural untuk perluasan perdagangan dunia lebih lanjut. Selain faktor ekonomi, peran batas negara dan perbedaan budaya, politik, dan hukum masih sangat penting dalam menentukan arus perdagangan. Hal ini dapat membatasi potensi integrasi perdagangan global. Jenis perdagangan yang kurang elastis terhadap pertumbuhan pendapatan seperti produk industri yang terdiferensiasi menjadi semakin penting, sedangkan jenis perdagangan yang lebih elastis terhadap pendapatan yang menjadi kurang penting. Pengenalan mata uang tunggal seperti euro dapat meningkatkan perdagangan, namun sebagian besar negara terus mempertahankan mata uang nasional mereka sendiri, sehingga menghambat integrasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, pertumbuhan perdagangan di dunia tampaknya melambat pada akhir tahun 1990-an.
Namun hal ini mungkin disebabkan oleh faktor siklus ekonomi. Namun artikel ini juga menyadari bahwa sulit untuk memprediksi dengan pasti masa depan globalisasi ekonomi. Penulis menyarankan agar peran perbatasan dalam analisis ekonomi tetap perlu diperhatikan, meskipun ada yang berpendapat bahwa perbatasan sudah tidak ada artinya di era globalisasi ini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apakah ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah berhasil berkompetisi di era globalisasi saat ini? Sebut dan jelaskan. Yang pertama ada Indomie, produk mie instan dari PT Indofood sukses makmur ini sudah mendunia dan diekspor ke lebih dari 100 negara di dunia. Indomie mampu bersaing dengan merek-merek mie instan global lainnya berkat cita rasa yang khas dan harga terjangkau. Yang kedua yaitu ada Gojek, perusahaan teknologi asal Indonesia. Ini telah memperluas bisnisnya ke Vietnam, Singapura, Thailand, dan Malaysia dengan aplikasi penyedia jasa transportasi dan layanan lainnya. Gojek mampu bersaing di pasar internasional berkat inovasi dan strategi ekspansinya. Yang ketiga ada Adikarya, perusahaan konstruksi BUMN ini telah mengerjakan proyek-proyek besar di luar negeri seperti jalan tol, gedung perkantoran, dan lain-lain di negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Arab Saudi.